Seberapa sering pikiran kita berputar hanya karena satu hal bernama uang? Hampir setiap momen dalam kehidupan modern dibingkai oleh uang. Entah kita sedang menghitung biaya transportasi, menimbang harga makan siang, atau bahkan sekadar merenungkan apakah kopi premium yang kita pesan adalah bentuk apresiasi diri atau justru pemborosan. Kata sederhana seperti mahal ternyata syarat makna. Ia bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari kisah hidup, keyakinan yang diwariskan keluarga, serta emosi yang kita bawa sejak kecil. Setiap keputusan konsumsi mengandung kalkulasi tak kasat mata, rasa takut kehilangan, dorongan ingin diakui, hingga narasi tentang kelimpahan atau kelangkaan. Kita percaya bahwa kita mengendalikan uang, padahal seringkali uanglah yang memegang kendali, mengalir seperti musik latar yang tak terdengar, tetapi mengatur ritme langkah kita, menentukan siapa diri kita, dan komunitas mana yang ingin kita masuki. Uang bukan sekadar alat tukar, melainkan simbol. Ia menyimpan makna psikologis yang dalam. Sebagian orang melihat uang sebagai perlindungan, perisai dari ketidakpastian hidup. Sebagian lain melihatnya sebagai tiket menuju status sosial, pengakuan, bahkan kebebasan. Ketika seseorang mengatakan sesuatu itu mahal, sebenarnya ia sedang mengukur lebih dari sekadar nominal. Ia sedang menimbang sejauh mana nilai barang atau jasa itu sepadan dengan identitas dirinya. Disinilah lahir fenomena paradoks. Orang bisa berani mengeluarkan jutaan rupiah untuk ponsel baru, namun merasa keberatan mengeluarkan ratusan ribu untuk buku atau investasi. Itu bukan soal logika ekonomi semata, melainkan soal prioritas psikologis yang dibentuk oleh budaya, pengalaman masa kecil, dan lingkungan sosial. Psikologi uang juga terkait dengan bias pengalaman. Apa yang kita alami terasa lebih nyata dibanding apa yang kita pelajari secara teoretis. Seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang hidup pas-pasan akan memiliki pola pikir defensif, cenderung menabung ketimbang berinvestasi, cenderung takut mengambil risiko, dan cenderung mencari keamanan. Sebaliknya, mereka yang lahir dalam keluarga yang relatif mapan mungkin lebih berani mengambil langkah spekulatif, karena bagi mereka kegagalan tidak berarti kiamat. Perbedaan latar belakang inilah yang membuat pandangan tentang uang sangat beragam. Apa yang terlihat gila bagi satu orang bisa jadi masuk akal bagi yang lain. Sejak kecil, kita diajari untuk percaya bahwa uang adalah hasil langsung dari kerja keras. Narasi klasik berbunyi, rajin sekolah, dapat nilai bagus, cari pekerjaan tetap, lalu tabung. Namun, seperti yang banyak orang sadari di usia dewasa, sistem ini ternyata didesain bukan untuk menciptakan kebebasan, melainkan keterikatan. Mitos kerja 9-5, pukul 9 pagi hingga 5 petang, memang menciptakan stabilitas, tapi sekaligus membuat banyak orang takut mengambil risiko. Sistem pendidikan formal jarang mengajarkan cara membangun bisnis, mengelola investasi, atau menguasai aset. Sebaliknya, yang ditanamkan adalah kepatuhan, ketaatan pada hierarki, dan kemampuan mengerjakan tugas tepat waktu. Inilah alasan mengapa kebanyakan orang justru terjebak dalam lingkaran bertahan hidup, pandai berhutang dan melunasi cicilan, namun tidak pernah diajarkan bagaimana menumbuhkan aset. Waktu mereka ditukar dengan gaji, lalu gaji itu segera habis untuk membayar tagihan. Mereka percaya sedang bermain aman, padahal sebenarnya sedang memperkuat pihak lain, para pemberi hutang, pemilik aset, dan pengendali sistem. Salah satu elemen paling licik dalam permainan uang adalah inflasi. Inflasi bekerja diam-diam, melemahkan daya beli tanpa kita sadari. Harga kebutuhan pokok, sewa rumah, hingga bensin terus naik, sementara gaji jarang mengikuti laju tersebut. Akibatnya, standar hidup pekerja menurun sedikit demi sedikit. Ironisnya, apa yang menghimpit pekerja justru menjadi berkah bagi para miliarder. Nilai aset mereka, mulai dari properti, saham, hingga bisnis, terus naik seiring inflasi. Jika uang tunai makin tak berharga, aset produktif justru tumbuh nilainya. Disinilah jurang kekayaan melebar. Yang punya aset makin kaya, yang hanya mengandalkan gaji makin terhimpit. Kebanyakan orang menabung di bank dengan keyakinan bahwa itu adalah langkah aman. Namun, kenyataannya, inflasi adalah pajak tak terlihat yang perlahan merampas nilai tabungan tersebut. Uang 150 juta rupiah hari ini bisa menyusut daya belinya menjadi setara 125 juta rupiah dalam hitungan beberapa tahun. Rasa aman dari menabung ternyata justru jalan menuju kemiskinan perlahan. Sebaliknya,
para miliarder justru diuntungkan oleh inflasi. Pinjaman besar yang mereka ambil bertahun-tahun lalu kini relatif lebih ringan untuk dilunasi karena nilainya tergerus waktu. Hutang yang tadinya besar, di masa depan bisa ditebus dengan uang lebih murah, sementara aset yang mereka beli dengan hutang itu, properti, saham, atau bisnis, justru melonjak nilainya. Mekanisme inilah yang membuat inflasi menjadi transfer kekayaan dari kelas pekerja ke kelas pemilik aset. Kenaikan inflasi biasanya diikuti dengan kenaikan suku bunga. Bagi pekerja yang hidup dengan kartu kredit, cicilan rumah, atau pinjaman pribadi, hal ini berarti beban bulanan yang semakin berat. Cicilan bertambah, bunga menumpuk, dan ruang gerak finansial makin sempit. Alih-alih keluar dari jeratan hutang, mereka justru semakin terjebak. Sebaliknya, para miliarder bermain di arena berbeda. Mereka memiliki bisnis, dan bisnis memberi kuasa untuk menentukan harga. Jika biaya produksi naik karena inflasi, mereka cukup menaikkan harga jual, lalu konsumen, yang sebagian besar adalah pekerja, tetap membeli. Akhirnya, pekerja menanggung beban ganda. Pengeluaran naik, tabungan tergerus, sementara keuntungan justru mengalir ke kantong elit. Tabungan di bank seringkali dianggap lambang kedisiplinan dan keamanan. Namun, dalam perspektif makro, tabungan justru jarang mampu mengalahkan inflasi. Bahkan rekening dengan bunga tinggi sekalipun tetap tertinggal. Inilah paradoks yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka mengira sedang membangun fondasi finansial, padahal sesungguhnya sedang kehilangan nilai setiap tahun. Para pemilik aset tidak menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Mereka memindahkannya ke properti, saham, bisnis, atau instrumen investasi yang justru tumbuh bersama inflasi. Inilah alasan mengapa, alih-alih melemah, posisi mereka justru semakin kuat setiap kali inflasi naik. Fenomena uang dan inflasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Ketika biaya hidup naik sementara gaji tertinggal, keluarga kelas menengah dan bawah terpaksa memangkas kebutuhan pokok. Mereka mengurangi asupan gizi, mengabaikan kesehatan, bahkan menunda pendidikan anak. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar. Budaya konsumtif juga memperparah keadaan. Media dan iklan membentuk narasi bahwa kebahagiaan identik dengan kepemilikan barang terbaru. Pekerja yang sudah terhimpit oleh inflasi justru terdorong berutang demi menjaga gengsi. Mereka berusaha tampak kaya ketimbang benar-benar membangun kekayaan. Siklus ini menciptakan jebakan psikologis dan sosial yang sulit diputus. Mungkin terdengar mengejutkan, tetapi inflasi sebenarnya bisa menjadi alat. Bagi mereka yang menguasai aset, inflasi bukan ancaman, melainkan peluang. Nilai hutang mereka menyusut, bisnis berkembang, dan aset naik harganya. Bukannya terjebak mengurangi gaya hidup, mereka justru memperluas opsi, menambah akuisisi, memperbesar kekayaan, hingga mencapai kebebasan yang makin luas. Di titik inilah perbedaan paling mencolok muncul. Pekerja melihat inflasi sebagai bencana, sementara pemilik aset melihatnya sebagai kesempatan. Bagi pekerja, inflasi menghukum dua kali, biaya hidup naik dan tabungan kehilangan nilainya. Bagi pemilik aset, inflasi justru memperkuat posisi mereka, karena mereka bermain di papan catur, bukan menjadi bida. Uang bukan sekadar alat tukar, ia adalah medan perang psikologis, sosial, dan ekonomi. Setiap keputusan tentang uang adalah refleksi dari siapa kita, nilai-nilai yang kita anut, dan komunitas yang ingin kita masuki. Selama kita hanya menukar waktu dengan uang, kita akan terjebak dalam permainan yang dirancang oleh pihak lain. Solusi bukan sekadar bekerja lebih keras, melainkan berpikir lebih cerdas, belajar menguasai aset, memahami cara kerja inflasi, dan keluar dari ilusi keamanan palsu bernama tabungan. Dengan begitu, kita bisa mengubah posisi, dari sekadar menjadi korban inflasi, menjadi pemain yang justru diuntungkan olehnya.